Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Arda Nurdayat dari Prodi MTB 3A dengan notar 20204106. Izin untuk menjelaskan mengenai pengenalan komponen dan pengecekan harian pada kereta inspeksi. Pada kali ini akan membahas mengenai kereta inspeksi, salah satu kereta latih yang terdapat di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Maju. Kereta inspeksi ini memiliki dua muka dengan berat kosongnya yaitu 27.500 kg. Kereta inspeksi ini mulai dinas pada 2005. Berikut merupakan kabin dari kereta inspeksi. Yang satu ini bernama display engine power command yang berfungsi untuk menyalakan engine. Jika tanpa kunci ini, kita bisa menyalakan dengan mengonkan lalu menekan tombol tersebut, maka mesin akan menyala. Selanjutnya ada speedometer untuk mengetahui kecepatan dari sarana sampai dengan 120 km per jam. Namun jika di dalam kampus untuk kecepatan kereta inspeksi ini hanya 5-20 km per jam saja agar tidak terjadi anjlokan ataupun terguling di lengkung. Lalu ada voltmeter untuk indikator bahan bakar, ada E menandakan habis dan F yaitu full. Terus ada BP dan MR. Untuk BP yaitu brake pipe atau pipa pengereman dengan nilai 5 bar. Dan MR yaitu main reservoir untuk menyimpan udara bertekanan. Berguna untuk pengereman, lalu juga bisa untuk suling dan juga bisa untuk air suspension. Dengan nilai cut in yaitu 7 dan cut off yaitu 9,2. Jika sudah 9,2 maka tidak akan mengisi lagi. Untuk jarum yang berwarna merah yaitu MR dan hitam yaitu BP. Lalu ada cylinder pressure untuk mengetahui tekanan pengereman dengan standar pengereman yaitu 3,8. Kerja antara cylinder pressure dan BP yaitu berlawanan. Jika kondisi tidak ngerem maka BP 5 dan cylinder pressure 0. Namun jika melakukan pengereman BP turun dan cylinder pressure akan naik. Selanjutnya yaitu voltmeter DC untuk mengetahui tegangan. Lalu ada jam dan setelah itu ada buzzer. Jika deadman tidak dipencet maka buzzer akan bunyi. Lalu ini merupakan master control. Ini reservoir atau pembalik arah. Jadi untuk maju didatangkan dengan F atau forward. Kalau 0 yaitu neutral dan jika R atau reverse untuk mundur. Jadi F di power 1 bisa maju dan jika R di power 1 bisa mundur. Terus ini namanya yaitu master key. Apabila dimasukkan terus dikontak maka akan on. Jadi master control itu tidak bisa digerakkan apabila tidak di-on-kan dulu dengan master key. Ini kerjanya saling berhubungan atau interlocking. Jadi apabila di F lalu dimasukkan ke P dan pada saat jalan dimasukkan ke R itu tidak bisa. Jadi harus dinetralkan terlebih dahulu baru nanti bisa R untuk mundur. Lalu ini wiper untuk pembersih kaca, headlight, fog light, lalu baterai, emergency stop, sinyal light, reset, emergency light, dimmer, room light atau untuk di kabin. Terus ini merupakan suling atau klakson. Kalau ini radio lock bisa digunakan hubungan untuk sarana dengan stasiun. Lalu ini merupakan deadman.
Kerjanya jika dipencet terus, buzzer akan bunyi, dan jika tidak dipencet, buzzer juga akan bunyi. Biasanya dalam waktu 50 detik. Untuk indikasi masinis itu masih ada. Dan ini tuh digunakan untuk file save. Meskipun gagal tetap akan aman karena terhubung dengan emergency brake. Lalu juga terdapat panel brake control. Lalu juga terdapat panel kontrol untuk panel kelistrikan pada kereta. Lalu terdapat handbrake yang bisa digunakan untuk emergency brake yang digunakan dengan searah jarum jam. Pengecekan harian pada kereta inspeksi. Sekarang kita akan mengecek beberapa komponen. Sebelum pengoperasian, biasanya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu di kompartemen engine. Nah, ini merupakan ruang engine. Untuk pertama, melakukan pengecekan secara visual dengan melihat ke dalam. Apakah ada hal yang abnormal seperti hewan-hewan, dan kemudian ada atau tidak seperti part-part kabel yang jatuh dan yang lainnya. Lalu juga meriksa selang-selang pada bahan bakar dan kabel. Kemudian kadang untuk BBM diperiksa secara manual dengan stick untuk mengetahui volume bahan bakar yang ada di tangki itu pada saat ini. Namun biasanya setelah digunakan, kereta inspeksi ini langsung diisi full untuk apabila digunakan setelahnya. Lalu kita cek juga untuk bagian sebelahnya. Pada sisi ini kita bisa melihat radiator. Pertama, dicek secara visual terlebih dahulu ada kebocoran atau tidaknya untuk menjaga suhu kerja pada engine. Lalu juga mengecek untuk kolong bawah radiator terdapat benda-benda abnormal atau tidak, juga terdapat tetesan oli atau tidaknya. Jika sudah aman, kita lanjut pengecekan pada underframe atau rangka bawah, dan juga untuk bagian pengereman terdapat retak atau tidak. Selanjutnya melihat pasak-pasak apakah sudah terpasang baik atau belum, dan melakukan pengecekan pada main reservoir. Bagian lainnya pada bawah kereta inspeksi sudah aman atau tidak dengan dilihat. Selanjutnya mengecek wiper terpasang atau tidak, dan lampu, alat perangkai, isolator untuk atau bisa disebut dengan LH3. Kemudian di sini terlihat juga rangka pengereman. Ini merupakan silinder brake dan ini merupakan distributor. Dan ini juga terdapat auxiliary reservoir. Dan ini semboyan 21 aman. Setelah itu dilihat ke atas secara fisik aman atau tidak. Setelah semua aman, maka dapat melanjutkan untuk menyalakan kereta inspeksi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.